Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi rekan-rekan yang sedang menyaksikan. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan dalam rangka memenuhi tugas uh, mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak. Yang kami hormati sebelumnya uh, Bapak Rahmat Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak, dan juga kepada rekan-rekan yang tentu kami banggakan. Baik. Nah, namun sebelum masuk ke dalam pembahasan dan kita bedah lebih dalam mengenai ADHD itu apa, adapun di antara anggota kelompok 2, yaitu ada Dwita Valen dengan NIM akhir 097, ada juga Farah Mutmainah dengan NIM akhir 103, ada juga Diki Muhaimin 105, dan juga Alia Nurul 108, dan terakhir Cici Nur Hasanah dengan NIM akhir 111. Baik, selanjutnya mari kita bedah pengertian secara singkat daripada ADHD. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga rekomendasi informasi atau rekomendasi buku yang telah diberikan oleh dosen pengampu, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah kondisi neuroperkembangan yang ditandai oleh gejala inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai usia serta mengganggu fungsi kehidupan utama anak. Ini menurut EPA pada tahun 2013. Jadi di dalam ADHD terdapat 3 gejala umum. Yang pertama inatensi, artinya kesulitan untuk memusatkan perhatian terhadap satu tugas. Yang kedua yaitu ada hiperaktivitas, artinya aktivitas yang terlalu berlebih, gitu ya. Dan juga impulsivitas. Biasanya perilaku yang tampak itu mereka berperilaku tanpa bisa berpikir atau terhambat dalam berpikir panjangnya, gitu ya. Secara singkat dan agar mudah dipahami seperti itu, gitu ya. Jadi pada dasarnya ADHD ini tuh tidak dapat dideteksi melalui tes laboratorium atau pencitraan medis, melainkan diidentifikasi melalui pola perilaku khas seperti sulit fokus, gitu ya, gerak yang berlebihan, dan bertindak tanpa pertimbangan. Nah ini pengerucutan perilaku yang ditampakkan oleh 3 gejala yang ada di dalam ADHD ini. Anak dengan ADHD seringkali mengalami frustasi, kesulitan sosial, penelitian negatif, dan bahkan mereka kadang merasa rendah diri karena dianggap oleh lingkungannya tidak berusaha. Wah, sungguh naas ya untuk lingkungan yang tidak suportif dan tidak memahami bahasanya kondisi anak ini seperti apa gitu. Karena tentu apa ya, memang lingkungan menjadi tantangan terbesar begitu. Padahal anak dengan penderita ADHD ini tuh kendala utamanya terletak pada kontrol diri dan regulasi perilaku yang terbatas. Nah, di pemahaman modern menerangkan bahwasannya anak atau penderita ADHD itu eh, adanya defisit inhibisi atau regulasi atau kesulitan regulasi diri. Artinya ada penurunan, gitu ya. Defisit, ada penurunnya fungsi regulasi diri terhadap diri mereka dalam mengelola emosi, dalam mengelola fokus, dalam mengelola sistem motoriknya begitu. Nah, itu ada defisit inhibisi, gitu ya. Serta kemungkinan beragam jalur neurobiologis yang mempengaruhi munculnya gejala. Jadi pada akhirnya bagian ini tuh memahami bahwa ADHD bukan sekedar anak tidak mau atau tidak bisa fokus. Mohon maaf, tidak mau fokus begitu. Hanya saja ini merupakan kondisi neuroperkembangan yang membuat anak kesulitan mengendalikan atensi atau aktivitas motorik dan impuls tadi begitu ya. Hal yang penting perlu digarisbawahi
adalah bahwa mereka sebetulnya sudah berusaha, yaitu tadi ya, sebetulnya mereka tuh sudah berusaha gitu. Hanya saja ya tetap kendala regulasi diri membuat perilakunya tampak tidak konsisten. Artinya ya dengan perilaku yang tampak tidak konsisten di lingkungannya, itu membuat lingkungan memandang kurang baik lah terhadap orang dengan ADHD ini atau anak dengan ADHD ini. Gitu, yang padanya rendah diri, gitu, kesulitan bersosial. Meskipun penyebabnya sebetulnya bukan kemauan mereka, gitu, melainkan mekanisme kontrol internal yang memang bekerja berbeda saja. Gitu. Artinya ya kita harus dengan kita posisi sebagai mahasiswa psikologi, kita paham teorinya, kita paham gejala yang ditimbulkan dari suatu gangguan itu apa. Harapannya adalah kita bisa lebih empati dan memahami atau bahkan merangkul orang-orang dengan uh, terkhusus ADHD ini begitu. Selanjutnya, baik selanjutnya itu sejarah singkat mengenai ADHD ini. Kalau kita melihat sejarahnya berdasarkan informasi dari sumber yang telah kami dapatkan, tentu konsep ADHD ini tidak muncul secara tiba-tiba. Jadi perkembangan atau para researcher sejak dulu kala dimulai pada abad kurang lebih 18 sudah mengamati perilaku serupa sejak ratusan tahun lalu begitu ya tentunya. Mulai dari Wakert and Crichton yang menjelaskan fenomena the Pidgets. Perlu rekan-rekan ketahui juga The Pidgets ini tuh secara singkatnya merupakan rasa gelisah yang membuat seseorang nggak bisa diam. Contohnya ketika kita resah atau gelisah akan menghadapi apa presentasi misalnya di kelas, itu secara otomatis kita cemas dan mohon maaf kita menggerak-gerakan kaki gitu, kaki goyang-goyang, apa melakukan gerakan-gerakan di tangan gitu. Nah itu merupakan salah satu perilaku yang tampak daripada istilah fenomena the fidgets ini. Hingga George Steele yang menekankan lemahnya kontrol inhibisi pada anak yang tadi ada pada pengertian singkat di slide sebelumnya. Seiring waktu, istilah dan penjelasan ilmiah terus berubah gitu, mengikuti perkembangan penelitian mulai dari anggapan kerusakan otak, fokus pada hyperaktivitas, hingga pemahaman modern yang melihat ADHD ini sebagai kondisi kompleks dengan banyak jalur penyebab. Ya, nanti akan dibahas lebih komprehensif oleh rekan kelompok saya yang lain. Begitu ya. Ya, jadi artinya setiap anak dengan ADHD ini tuh bisa memiliki mekanisme neurobiologis yang berbeda-beda. Dan ini menjelaskan mengapa gejalanya sangat bervariasi. Begitu. Jadi meskipun dari DSM-5 sudah ada paten mohon maaf sudah ada gejala-gejala yang mengarahkan kepada ADHD, tentu pada saat aplikasinya untuk menganalisis atau bahkan mengobservasi sampai menganamnesis, mendiagnosa seseorang bahwasanya seseorang adanya gejala ADHD atau mengarah pada ADHD secara utuh itu tentu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada gejala utama ADHD. Yang pertama yaitu inatensi atau inattention. Inatensi adalah kesulitan memusatkan dan mempertahankan perhatian, terutama pada tugas yang membutuhkan konsentrasi yang berkelanjutan. Ciri-cirinya yaitu anak mudah terdistraksi, tampak tidak mendengarkan, sering ceroboh, tidak terorganisir, dan lupa tugas atau barang. Masalah ini muncul karena kelemahan pada sustained attention, selective attention, serta fungsi eksklusif seperti working memory dan perencanaan. Yang kedua, yaitu hyperaktivitas. Hyperaktivitas adalah aktivitas motorik berlebihan yang muncul pada situasi yang seharusnya tenang. Ciri-cirinya yaitu anak sering gelisah, tidak bisa duduk diam, bergerak terus-menerus, berbicara berlebihan, dan sulit bermain dengan tenang.
Energi yang berlebihan membuat mereka cepat berpindah aktivitas, sehingga mengganggu belajar dan interaksi sosial. Lalu selanjutnya yaitu impulsivitas. Impulsivitas ditandai dengan kesulitan menghambat perilaku dan mengendalikan dorongan. Anak sering bertindak secara cepat tanpa perencanaan, bahkan sebelum memikirkan konsekuensinya. Mereka mengetahui aturan dan memahami mana perilaku yang benar dan salah, namun kemampuan pengendalian diri yang lemah membuat perilaku spontan sulit dicegah. Menurut Mas Denwalk menjelaskan bahwa impulsivitas berkaitan dengan gangguan pada fungsi eksekutif, seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengaturan perilaku. Selanjutnya, kriteria gangguan pemusatan perhatian berdasarkan DSM-5. Yang pertama yaitu inattention. Pada ADHD tipe ini, anak menunjukkan pola berkelanjutan dan kesulitan perhatian. Gejalanya muncul karena lemahnya kemampuan mempertahankan fokus, mengatur perilaku, seperti kurang teliti dan sering ceroboh. Yang kedua, kesulitan mempertahankan perhatian. Yang ketiga, tampak tidak mendengar ketika diajak berbicara. Yang keempat, tidak mengikuti instruksi padahal memahami perintah. Yang kelima, kesulitan dalam mengorganisasi tugas. Yang keenam, menghindari tugas yang menuntut konsentrasi yang berkelanjutan. Yang ketujuh, sering kehilangan barang penting. Yang kedelapan, mudah terdikasi dan sering lupa melakukan kegiatan rutin. Yang kedua yaitu hyperactivity dan impulsivity. Gejala ini berkembang dan secara langsung memberikan pengaruh negatif pada aktivitas sosial dan akademik ataupun pekerjaan, seperti sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki seperti orang yang gelisah, sering meninggalkan tempat duduk saat berada di kelas, sering kali berlari secara berlebihan pada situasi yang tidak tepat, sering kali sulit bermain atau melakukan kesenangan dengan tenang, sering kali tidak bisa diam, sering berbicara secara berlebihan, sering kali kesulitan menunggu giliran saat bermain, dan sering kali memotong atau mengganggu orang lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada tipe presentasi dari anak ADHD. Yang pertama itu ada ADHD-PI atau Predominantly Inattentive. Anak dengan tipe ini tuh memenuhi kriteria gejala inattention, tetapi tidak memenuhi kriteria hyperactivity, impulsivity. Anak yang mengalami kesulitan perhatian seperti mudah terdistraksi, tidak fokus, pelupa, tidak terorganisasi, dan sering memiliki prestasi akademik rendah, dan memiliki kecemasan. Tipe ini tuh tipe yang paling umum di populasi, tetapi jarang dirujuk ke klinik. ADHD-PI ini juga terdiri dari beberapa subkelompok, termasuk anak dengan sedikit gejala hiperaktif, kemudian ada anak dengan sluggish cognitive tempo atau SCT, dan anak yang dulunya ADHD-C lalu kehilangan hiperaktivitas. Selanjutnya ada ADHD-HI atau Predominantly Hyperactive Impulsive. Nah, tipe ini tuh kebalikannya dari tipe yang sebelumnya, yaitu anak memenuhi kriteria hyperactivity, impulsivity, tetapi tidak memenuhi kriteria inattention, atau dengan sebutan lain, gejalanya hanya didominasi oleh hiperaktivitas dan impulsivitas. Tipe ini tuh tipe yang paling jarang di antara tipe yang lain, dan biasanya sering muncul pada anak prasekolah. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak di antaranya yang tidak lagi memenuhi kriteria ADHD. Nah, tipe yang terakhir yaitu ada ADHD-C atau Combined Type. Nah, anak dengan tipe ini tuh menunjukkan gejala inattention dan hyperactivity dan impulsivity secara sekaligus. Mereka yang paling sering dirujuk untuk mendapatkan layanan dan cenderung memiliki masalah lebih berat seperti perilaku menentang, agresi, serta kesulitan di sekolah dan relasi sosial. Nah, dari ketiga tipe ini, itu tidak selalu stabil. Anak bisa berubah kategori seiring berjalannya waktu atau tergantung siapa yang menilai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya ADHD. Penelitian menunjukkan bahwa ADHD ini merupakan gangguan neurodevelopmental yang dipengaruhi secara kuat oleh faktor genetik dan neurobiologis. Namun, beberapa faktor seperti faktor biologis dan lingkungan berinteraksi
membentuk regulasi perilaku dan emosi sepanjang perkembangan. Nah, yang pertama ada faktor genetik. Gangguan ini sering muncul dalam keluarga, bahkan risiko anak bisa mencapai 60% jika orang tuanya memiliki ADHD. Studi kembar menunjukkan bahwa sekitar 70% penyebab ADHD berasal dari faktor keturunan. Tidak ada satu gen khusus yang menyebabkan ADHD, melainkan kombinasi banyak gen yang mengatur dopamin, serotonin, dan fungsi otak lainnya. Faktor epigenetik seperti perubahan mikroRNA dan metilasi DNA juga dapat mempengaruhi munculnya ADHD. Selanjutnya, faktor kehamilan, kelahiran, dan perkembangan awal, seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran, usia orang tua yang sangat muda atau 20 tahun, paparan infeksi atau toksin, stres berat selama kehamilan, berat lahir rendah, malnutrisi, penggunaan alkohol, rokok atau narkoba oleh ibu, dan trauma neurologis awal. Selanjutnya ada faktor neurobiologis. Nah, di sini terbagi juga kepada dua bagian lagi, yaitu bagian pertama ada abnormalitas struktur dan fungsi otak. Studi neuroimaging menunjukkan bahwa anak ADHD memiliki perbedaan pada yang pertama ada frontostriatal circuity atau prefrontal cortex dan basal ganglia. Terus ada cerebellum, thalamus, dan default mode network atau DMN. Bagian yang kedua yaitu ada keterlambatan maturasi otak. Studi MRI menunjukkan anak ADHD terlambat 2-3 tahun pada area prefrontal, sementara motor korteks justru matang lebih cepat sehingga berkontribusi pada munculnya hiperaktivitas. Faktor yang keempat atau ada faktor neurokimia. Efektivitas obat-obatan seperti stimulan menunjukkan bahwa gangguan ini berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Kekurangan dopamin dan norepinefrin ini dianggap paling relevan karena keduanya berperan dalam pengaturan perhatian, kontrol impuls, dan kemampuan mempertahankan fokus. Ketidakseimbangan inilah yang diyakini turut memunculkan gejala inti ADHD, seperti kesulitan berkonsentrasi dan perilaku impulsif. Yang selanjutnya ada diet, alergi, dan paparan timbal. Faktor ini juga dikaitkan dengan risiko ADHD, meskipun bukti ilmiahnya masih bervariasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa gula sebenarnya tidak menyebabkan hiperaktivitas, meski sebagian orang tua masih meyakininya. Beberapa anak tampak sensitif terhadap bahan tambahan makanan tertentu, namun temuan tersebut masih belum konsisten. Saat ini para peneliti lebih fokus pada peran mikronutrien seperti asam lemak esensial, zinc, dan iron yang mungkin berpengaruh pada fungsi otak. Selain itu, paparan timbal, meskipun dalam kadar ringan, dapat meningkatkan risiko ADHD, terutama jika terjadi bersamaan dengan faktor lain seperti paparan nikotin selama kehamilan. Dan yang terakhir, yaitu ada pengaruh keluarga. Faktor keluarga ini sebetulnya tidak menyebabkan ADHD, tetapi ini dapat memperparah gejalanya, terutama bila terjadi konflik atau pola asuh yang tidak konsisten. Lingkungan keluarga juga dapat berinteraksi dengan risiko genetik, sehingga anak menjadi lebih rentan mengalami masalah tambahan seperti ODD atau CD. Oleh karena itu, kondisi keluarga sangat berpengaruh pada perkembangan dan hasil jangka panjang anak dengan ADHD. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang permasalahan lain pada ADHD. Selain gejala inti, anak dengan ADHD sering mengalami berbagai masalah lain yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada defisit kognitif atau core cognitive deficits. Masalah utama ADHD ada di fungsi kognitif, yaitu fungsi eksekutif. 4 hal yang paling terdampak adalah respon inhibition atau inhibisi respon, yaitu kesulitan menghentikan atau menunda tindakan atau respon yang tidak pantas. Yang kedua itu ada working memory atau memori kerja, kesulitan menahan dan memanipulasi informasi di pikiran yang berujung pada kegagalan mengikuti instruksi multilangkah dan kesulitan berhitung mental. Yang ketiga itu ada planning and anticipation atau perencanaan dan antisipasi. Ini tuh kesulitan mengatur tugas, menyusun prioritas, dan mengantisipasi konsekuensi di masa depan yang terlihat dari manajemen waktu yang buruk. Dan yang terakhir itu untuk
yang defisit kognitif ada cognitive impulsivity atau impulsivitas kognitif. Ini kecenderungan untuk membuat keputusan kognitif yang cepat tetapi tidak akurat yang menyebabkan banyak kesalahan ceroboh atau careless mistake. Lanjut yang kedua itu ada gangguan fungsi akademik atau academic impairments. Di sekolah, defisit kognitif ini berujung pada low academic achievement atau pencapaian rendah. Yang kedua itu ada organizational challenge atau tantangan organisasi untuk kesulitan dalam mengurutkan tugas, manajemen waktu, dan menjaga kerapian materi pelajaran. Yang ketiga ada specific learning disorder atau gangguan belajar spesifik, yaitu gangguan belajar spesifik komorbiditas yang sering terjadi meliputi disleksia, membaca, atau diskalkulia matematika. Yang ketiga di sini ada gangguan fungsi sosial atau social impairments. Yang pertama itu ada peer rejection atau neglect atau penolakan dan pengabaian teman sebaya. Di sini tuh penolakan atau pengabaian teman sebaya itu berperilakunya tuh seperti menyela, agresif, dan sulit menunggu giliran. Yang terkadang perilaku itu sering tidak disukai oleh teman-temannya. Lalu yang kedua ada rule breaking behavior atau perilaku melanggar aturan, yaitu perilakunya tuh meningkatkan risiko dan menunjukkan perilaku yang menentang dan mengganggu. Terus yang di sini yang keempat ada komorbiditas emosional dan psikologis atau emotional dan psychological comorbidities. Yang pertama itu poinnya ada emotional dysregulation atau disfungsi emosional, itu ditandai dengan toleransi frustasi rendah, cepat marah, dan iritabilitas. Terus yang kedua itu ada oppositional deviant disorder atau gangguan oposisi devian. Itu salah satu komorbiditas paling umum yang melibatkan suasana hati marah, mudah tersinggung, dan perilaku menantang. Lalu di sini yang ketiga ada sluggish cognitive tempo atau tempo kognitif lambat. Di sini tuh masalahnya terkait dan sering terlihat pada tipe inatensi yang ditandai dengan melamun, proses lambat, dan tampak lesu atau mengantuk. Lalu yang terakhir di sini tuh ada anxiety and mood disorders atau gangguan kecemasan dan mood. Di sini tuh gangguan kecemasan dan mood ini tuh sering terjadi bersamaan terutama pada presentasi dominan inatensi. Lalu di sini kita akan membahas tentang assessment. Yang pertama itu ada prinsip kunci assessment atau key assessment principles. Yang pertama itu ada no single test atau tidak ada tes tunggal. Diagnosis didasarkan pada pola perilaku karakteristik. Terus yang kedua itu ada comprehensive evaluation atau diperlukannya untuk menyingkirkan gangguan lain, misalnya itu kecemasan. Lalu di sini yang ketiga ada dual focus atau fokus ganda. Di sini tuh harus menilai gejala dan tingkat gangguan fungsional yang ditimbulkan. Lalu di sini yang kedua tuh ada komponen assessment atau assessment components. Di sini itu untuk mendapatkan informasi yang lengkap itu kita harus mengurutkan data dari berbagai sumber. Yang pertama itu kita membutuhkan multi-setting reports. Parents dan teachers itu yang pertama, itu karena gejala harus ada di rumah dan di sekolah. Kita juga harus mengumpulkan developmental history atau riwayat perkembangan itu untuk memastikan kapan saja sih gejala itu muncul. Lalu yang ketiga itu kita menggunakan standardized instrument atau DSM-5 rating scales, yaitu kuesioner baku yang didasarkan pada kriteria diagnostik. Terus yang terakhir itu ada clinical observation atau observasi klinis, yaitu untuk melihat perilaku anak secara langsung. Lalu di sini yang terakhir itu yang poin terakhir ada kriteria diagnostik DSM-5. Di sini tuh syarat-syarat itu ada gejalanya itu harus menetap minimal 6 bulan. Terus yang di sini tuh early onset before age 12 itu harus gejalanya itu harus early di sebelum usia 12 tahun. Lalu di sini tuh gejalanya itu harus mencapai clinical significance atau gangguan signifikan yang berarti mengganggu fungsi sosial atau akademik anak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai treatment atau penanganan untuk anak ADHD. Treatment yang pertama yaitu bisa dengan pemberian obat stimulan seperti Ritalin dan Adderall. Ini akan membantu sekitar 80% anak dengan meningkatkan perhatian dan mengurangi perilaku mengganggu. Meskipun efeknya hanya akan bertahan selama obat diminum. Penggunaan obat sering menjadi kontroversi karena adanya kekhawatiran mengenai diagnosis berlebih. Namun, obat tetap menjadi intervensi paling efektif jika digunakan dengan tepat. Selanjutnya yaitu ada pelatihan orang tua atau PMT. Nah, pelatihan ini itu
akan mengajarkan strategi manajemen perilaku, pemberian reward, konsistensi aturan, dan cara mengurangi konflik dalam keluarga. Orang tua akan diajari mengenai prinsip dasar ADHD, teknik manajemen perilaku, pemberian penghargaan dan konsekuensi, strategi menghadapi perilaku di tempat umum, dan kerjasama dengan sekolah melalui daily report card. Nah, PMT ini tidak sekuat obat dalam mengurangi gejala inti, tetapi sangat membantu memperbaiki hubungan keluarga dan mengelola perilaku bermasalah. Dan selanjutnya yaitu ada intervensi pendidikan di sekolah. Ini bertujuan untuk membantu anak beradaptasi dengan tuntutan kelas melalui aturan yang jelas, penguatan positif, pengingat visual, modifikasi tempat duduk, serta sistem reward. Intervensi ini terbukti meningkatkan prestasi akademik dan perilaku belajar anak ADHD. Penanganan yang keempat, ini tuh ditujukan untuk kasus yang lebih berat, yaitu dengan adanya program intensif seperti Summer Treatment Program atau SDP. Ini tuh menggabungkan seluruh metode yaitu pendidikan, keterampilan sosial, rekreasi, PMT, dan intervensi sekolah dalam suatu lingkungan yang terstruktur selama musim panas. Program ini terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan sosial dan akademik anak ADHD. Yang selanjutnya ada multimodal treatment study. Studi ini menemukan bahwa obat adalah pengobatan paling efektif untuk gejala inti. Sedangkan jika kombinasi obat dan terapi perilaku memberi manfaat tambahan untuk masalah lain. Namun, efek pengobatan cenderung menurun jika terapi dihentikan. Selanjutnya ada penanganan tambahan, yaitu yang pertama, bisa dilakukan dengan konseling keluarga. Ini akan membantu untuk mengurangi konflik, meningkatkan efisiensi keluarga, dan mengatasi emosi negatif. Selanjutnya ada kelompok dukungan, yaitu dengan memberi informasi tentang ADHD, dukungan emosional, berbagi pengalaman, serta jejaring antar orang tua. Dan yang terakhir, ada konseling individual. Anak ADHD sering merasa gagal, memiliki harga diri rendah, tidak punya banyak teman. Oleh karena itu, dengan adanya konseling individual ini akan membantu anak untuk memahami ADHD, mengekspresikan perasaannya, dan mengembangkan keterampilan coping. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimanfaatkan. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.